Baik, kita mulai saja ya saudara semuanya, karena waktunya sudah pukul 11.10, karena waktu juga sangat singkat sekali agar nanti materi juga dapat tersampaikan secara lebih maksimal. Baik, halo, tes. Bisa didengar ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dengan saya. Kemarin sudah berkenalan ya, dan menyampaikan materi sedikit. Kita kembali lagi ke mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Baik, sebelum kita mulai ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran kita di indikator pencapaian kompetensi. Jadi hari ini kita akan menyajikan kaitan antara beriman dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Lalu penutup. Cukup simpel sekali ya pertemuan kali ini. Baik, sebelum kita mulai, silakan untuk saudara semua untuk membuka kamera ya, untuk saya lihat kelengkapan atribut saudara semua dan sebagai laporan saya ke depan. Ya, silakan bisa dibuka. Wah, ini sudah gagah sekali ya Mas Ibnu dengan pakaian identitasnya. Suaranya putus-putus. Sudah jelas? Sekarang jelas belum? Sekarang. Oke, Mbak Kansa, Mbak Kurniasari, Mbak Laras, Mbak Lola, dan lainnya, ayo silakan buka kameranya. Seperti Mas Ibnu ini, besok cukur ya Mas Ibnu ya, dipotong rambutnya biar rapi. Seperti ini loh. Ini. Ya, sebentar, tahan, saya screenshot posenya yang bagus ya. Oke. Sebentar, HP saya lelet. Oke, siap. Iya, sudah. Boleh ditutup kembali kalau malu. Terima kasih. Oke, saudara semua silakan menyediakan modul atau LKS di meja belajar masing-masing. Sudah? Jadi kita di sini akan belajar sedikit ya mengenai halaman 14. Sudah dibuka belum halaman 14? Bagian G ya. Karena tadi indikatornya kan untuk berperilaku yang bertanggung jawab, adil, dan bermanfaat. Jadi seperti itu. Sudah dibuka semuanya? Oke, silakan Mas Ibnu atau siapa membacakan yang nomor 1. Silakan bebas untuk nilai keaktifan juga. Bagian G. Ya, cukup. Baik, jadi orang yang beriman terhadap hari kiamat akan memiliki rasa tanggung jawab dan penuh kehati-hatian. Jadi kehati-hatian yang dimaksud itu seperti apa sih? Jadi hati-hati ini tidak berhubungan dengan hati-hati di rambu lalu lintas ya, karena ini di PHI. Jadi apa hati-hati yang dimaksud? Seperti ini. Jadi ketika kita menjalani kehidupan yang hanya sementara ini, kita itu bersikap hati-hatinya itu seperti contoh ringannya ya.
kita mengikuti ajaran-ajaran agama Islam seperti minum dengan cara duduk, lalu kita buang air kecil kalau yang cowok dengan jongkok, cewek cowok itu sebenarnya harus jongkok. Jadi tidak dibenarkan kalau contoh ya Mas Ibnu BAK dengan cara berdiri, nah, apalagi di gambar-gambar itu ya. Kenapa harus berhati-hati hanya sepele seperti itu? Karena ada yang perlu saudara ketahui, ada dua dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah. Yang pertama adalah dosa musyrik atau dosa kita menduakan Allah. Contoh saya sendiri umpamanya menyembah apa itu pohon besar, batu besar. Nah itu merupakan dosa musyrik yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah. Yang kedua yaitu menyepelekan najis. Menyepelekan najis itu seperti apa? Ya seperti kita umpama seorang laki-laki ya itu kencing berdiri dan kita kan nggak tahu kalau itu airnya itu nanti nyiprat ke, tahu nyiprat enggak? Bahasa Inggrisnya itu demunsrat. Tahu Pak? Ya, itu nanti mengenai tubuh kita. Nah itu merupakan dosa yang nantinya tidak dimaafkan. Jadi hal-hal seperti itu kita harus hati-hati. Seperti itu ya. Lalu yang kedua ada yang membacakan beriman kepada hari kiamat akan selanjutnya. Halo Mbak Laras, mau membacakan? Mau membacakan? Bukan, yang G, beriman kepada hari kiamat. Halo, ada yang mau membantu Mbak Laras? Silakan. Halo. Halaman 14. Putus-putus ya suaranya ya. Oke, sebelum lanjut, sorry teman-teman semuanya. Ini saya tawarkan ya, lebih baik saya membuat video di YouTube lalu saudara semua nanti melihat lalu meringkas, atau nanti setiap minggunya kita mengadakan pertemuan Meet seperti ini. Dua-duanya lewat Meet saja. Jadi oh ya, saya akan menyampaikan pesan dari Pak Kohar ya, sorry. Jadi masalah kuota untuk minggu ini sudah dapat bantuan semuanya kan? Belum? Sebagian belum. Oke. Untuk yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah agar segera melaporkan kepada wali kelas masing-masing ya, seperti itu ya. Oke. Jadi untuk pertemuan Meet nggak ada masalah ya, insya Allah ya, karena sudah ada subsidi itu ya. Oke, sudah ketemu tadi mana Mbak Laras? Ya Pak. Ya, silakan dibaca nomor 2. Ya, jadi beriman kepada hari kiamat itu akan membuat kita sadar betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Sebenarnya kita itu nggak ada apa-apanya. Kalau kata siapa itu Nela Karisma ya, itu kita hanya kembang tebu kabur kanginan, ya enggak? Jadi suatu saat nanti ketika Anda sukses itu banyak ya. Yang saya maksud nanti ketika Anda memiliki jabatan atau Anda berada di level lebih tinggi daripada yang lain, jangan sampai kita, khususnya nanti kita ya, jangan sampai itu muncul sifat-sifat sombong. Karena sifat sombong itu nanti akan menghabiskan amal-amal kita. Jadi amal-amal kita yang kita bangun dari dulu hingga sekarang, ketika kita sombong, sekali saja sombong, umpamanya sombong secara sadar, itu auto gugur semua. Jadi sia-sia
yang sudah kita kumpulkan saat ini. Begitu ya. Lalu silakan dibaca yang ketiga. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Kansa. Oke, maaf ya sebelumnya ada suara-suara bising karena rumah saya dekat sekali dengan jalan menuju ke SMA 5. Oke, terima kasih Mbak Hansa. Jadi menghindarkan diri dari perilaku yang tidak baik karena memikirkan akibat-akibat atas tindakan yang dilakukannya. Jadi seperti contoh ini, kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Jadi kalau bisa setiap hari itu kita harus berada di level lebih tinggi daripada hari yang sudah kita lewati. Jadi seumpama kemarin minum masih berdiri, mulai hari ini diperbaiki, minum dengan cara duduk, membaca basmalah terlebih dahulu. Intinya jangan sampai hari ini itu lebih turun daripada kualitas hari kemarin. Minimal itu sama, seperti itu. Dan kalau bisa kita menghindarkan hal-hal yang tidak baik, seperti kemarin ada yang jawab Mbak Kansa, siapa ya, yang kalau kita kumpul-kumpul dengan kawan kita malah akan memperbanyak dosa, menggunjing, hibah dan lain-lain. Oke, jadi kita hindarkan hal-hal seperti itu, hal-hal yang sia-sia. Seumpama tidur mulai habis subuh, padahal nggak boleh ya, sampai nanti maghrib. Jadi sehari itu digunakan untuk tidur, hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah itu kita hindarkan. Walaupun ada nilai positifnya, kalau kita tidur seharian, setidaknya kita terhindar dari dosa-dosa menghibah. Tapi kan tidak bermanfaat hidup kita saat hari itu. Oke, lanjut ke nomor 4. Ada yang membacakan sebagai nilai keaktifan? Saya, Pak. Oke, silahkan Mbak Sidi. Beramal saleh meskipun tidak menghasilkan keuntungan materi. Rajin beramal soleh meskipun tidak menghasilkan keuntungan materi. Ada yang bisa memberikan contohnya? Halo. Ya, itu salah satunya. Ada lagi? Menolong orang lain. Ya, jadi banyak sekali ya contohnya rajin beramal soleh meskipun tidak menghasilkan materi. Jadi jangan sampai ketika kita nanti menolong orang lain, membantu semampu kita, tapi kita di hati mengharapkan materi, mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong. Itu sebenarnya adalah perbuatan sia-sia kita. Jadi kita sudah dapat capek, kehilangan waktu, nggak dapat pahala. Jadi orientasi kita kalau kita menolong orang ya lillahi ta'ala gitu aja. Walaupun itu sulit loh sebenarnya. Sulit. Mungkin saya sendiri ketika mengaplikasikan di kehidupan nyata tidak bisa perfect dan mungkin lebih buruk daripada Anda semua. Intinya kita rajin beramal soleh, minimal tersenyum ya, karena itu merupakan ibadah yang paling murah. Seperti itu. Lalu silaturahim atau kita menjalin hubungan persaudaraan, karena di sana ada keutamaannya banyak sekali ya, seperti melapangkan rezeki, dipanjangkan umurnya yang bermanfaat. Lalu banyak saudara itu juga banyak relasi pastinya. Oke, by the way, terima kasih kemarin yang sudah berteman dengan saya di Instagram ya. Semoga dengan kita berteman di Instagram sebagai sarana, nanti kita juga dapat menjadi saudara ya, saudara seiman dan seislam. Amin. Oke, baik, hanya sebagai pengantar ya, karena waktunya itu singkat sekali, hanya 2 jam, dimana 1 jam pelajaran
di jam 1 jam pelajarannya itu kita hanya 30 menit. Jadi barusan berbicara itu sepertinya waktunya sudah terlewat begitu banyak. Nah, ada sisa waktu sekitar 30 menit atau 1 jam pelajaran. Silahkan nanti saudara semua sudah buka GC-nya. Halo, sudah buka GC-nya? Ada tugas, sudah masuk? Sudah lihat? Sudah dikerjakan? Nah, belum. Jadi nanti selama 30 menit ke depan saudara semua bisa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan bagi saudara yang belum mengumpulkan tugas yang kemarin hari pertemuan pertama kita, untuk segera menyelesaikan ya. Karena nanti itu akan kami rekap selain untuk laporan magang, juga saya serahkan ke Pak Kohar sebagai penilaian rapot saudara semuanya. Ini saudara semua besok ada ujian nasional enggak kira-kira? Nggak tahu, Pak. Nah, seumpamanya tidak seperti yang generasi sebelumnya, kan nilai saudara diambil dari nilai rapot. Jangan sampai nilai rapot saudara semua jeblok, ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita cukupkan saja. Jangan lupa presensi diisi sesuai keadaan sebenarnya. Seumpama saudara izin, ditulis izin. Ya. Ini yang mengikuti meet ini kan hanya 20 orang. Padahal kalau di absen itu ada 36. Berarti sisanya itu harus mengisi dengan keadaan yang sebenarnya. Karena kita aspek yang kita peroleh kan harus bersikap jujur seperti itu ya. Oke. Terima kasih sudah bergabung. Semoga sedikit materi yang saya sampaikan lalu belajar bersama kita hari ini mendapatkan pahala dari Allah, termasuk amal soleh sebagai bekal kita di kehidupan yang selanjutnya, di kehidupan masa depan. Oke. Perlu saya sampaikan lagi, saudara. Jadi kita minggu depan hari efektif kita untuk berdiskusi lagi. Lalu mulai September awal saudara semua PTS ya, betul? Ya. Jadi materi yang tidak sempat saya sampaikan atau yang tidak sempat Bapak Kohar sampaikan, saudara bisa pelajari, dan yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui banyaklah, bisa WA, Instagram, atau nanti jaringan pribadi di GC, banyaklah. Yang jelas jangan sampai tidak belajar, seperti itu ya. Baik, semoga PTS nanti mendapat hasil yang memuaskan dan mendapat manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Oke, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Oh, sebelum itu tadi sudah saya screenshot ya? Sudah? Oh, sudah. Baik, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.